Saya ganti HP dulu, bisa nggak? Cari-cari apa? Sini dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yushghiluhu sya'nun an sya'n, jalla 'anil asbahi wal andad wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, ikhwatil kiram, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali majelis kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang dikarang, siapa pengarangnya ini? Imam Nawawi. Insyaallah. Siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita di bab yang terkait dengan orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah. Hukum orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Sampai di mana terakhir? Ini sudah ya? Belum masuk situ? Alan? Baik, padahal. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس Hadithu fil amar kan, haddasa yuhaddisu haddisu. حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى صحيح البخاري أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. والبخاري والإمام محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخاري بلدة في المشرق وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. Ya. Baik, masuk di pendalilan yang kedua dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ya, yang kita kenal Sahih Bukhari yang ma'ruf. Qala Ali, berkata Ali, yakni Ali radhiyallahu taala anhu, haddisun nasa bima ya'rifun. Ya. Haddisun nasa bima ya'rifun. Ceritalah atau berceritalah atau sampaikanlah hadis kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Ya, dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian menginginkan
Allah dan Rasulnya mendustakan. Ya, ini hadisnya. Kemudian Sahih Bukhari adalah kitab yang Bukhari mengumpulkan pada kitab ini ahadis as-sahih, hadis-hadis yang sahih, yaitu menurut syarat Imam Bukhari. Jadi beliau punya syarat tersendiri, sebuah hadis untuk dimasukkan dalam kitabnya itu dia punya kriteria-kriteria tersendiri. Bukhari itu bukan namanya langsung Bukhari, ya, walaupun terkenal dengan Imam Al-Bukhari. Dia Imam Muhammad, ini namanya Muhammad. Jadi nama beliau siapa? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari itu dari nama daerahnya. Ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu Al-Bukhari nama daerahnya. Jadi, namanya dia adalah Muhammad ibn Ismail. Ya, Al-Bukhari. Nisbah kepada Bukhara. Nisbah kepada Bukhara. Saya tulisan Bukhara. Negeri yang ada di Masyriq. Ya. Kitabnya, yang kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Kitabullah. Dan ini disepakati. Oleh ulama. Kitab setelah Kitabullah yang paling sahih adalah kitab Bukhari dan Muslim. Dan ini disebutkan Al-Imam Nawawi dalam kitabnya, ya. Masalah di Riyadhus Shalihin. Dia sebutkan di dalam Arba'in Nawawi, ya. Saya lupa ya antara dua itu. Kayaknya di Arba'in Nawawi ya, di hadis yang pertama. Ya, di hadis yang pertama. Itu mengenai Sahih Bukhari. Al-ma'na al-ijmali lil athar ay yarsudu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yurshidu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi an yuhaddatha 'amatul nasi illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihi min at-tauhid wa bayanil halali wal harami wa yutraku ma yadkhulu 'an dhalik. Ya. Mana global terhadap asar? Apa mana globalnya asar itu? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin yang keberapa ini? Yang keempat. Khalifah yang keempat. Ya, khalifah yang keempat yang menunjukkan urutan juga keutamaan. Jadi urutan kekhalifahan itu menunjukkan urutan keutamaan. Ya, Abu Bakar berarti yang paling utama Abu Bakar. Kemudian Umar, berarti yang setelah itu Umar. Yang ketiga siapa? Utsman, khalifah yang ketiga, berarti itu keutamanya. Ya. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu taala ini menunjukkan keutamaan yang keempat. Ya. Makanya beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan Amirul Mukminin. Itu karena beliau khalifah yang keempat. Radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan bimbingan bahwa tidak pantas yuhaddasa ammatun nas, disampaikan berita atau disampaikan cerita kepada manusia yang umum kecuali dengan apa yang dia ma'ruf, kecuali yang dia bima huwa ma'rufun, kecuali dengan apa yang dia pahami. Illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nasa, yang memberikan manfaat kepada manusia pada asal agama mereka dan hukum-hukum agama berupa tauhid, kemudian dan penjelasan halal dan haram,
dan meninggalkan apa yang menyibukkan dari hal itu. yakni jangan menyampaikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama mereka sehingga dia tidak mempelajari agamanya, justru sibuk dengan perkara yang lain. Padahal mereka butuh terhadap perkara agamanya. Ya. Dia jangan dibuat sibuk sehingga dia meninggalkan agamanya. Ini tidak mempelajari agamanya. Taib. Mimma la hajata ilaihi aw kana mimma qad yuaddi ila raddi al-haqqi wa adami qabulihi mimma yashtabihu alaihim fahmuhu. Iya. Terus Wa yas'ubu alaihim idrakuhu wa qad qala dhalika hinama kasarul Qasural qussasu ay al-wa'adu fi khilafatihi. Ya. Jadi jangan disibukkan dari hal-hal yang menjauhkan dia dari urusan agamanya. Dari, kata beliau, mimma, dari apa-apa yang la hajata ilaihi. Dari apa-apa yang la hajata, tidak dibutuhkan. Hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, dari hal-hal yang tidak diperlukan. Ya. Atau dari hal-hal yang mengantarkan, ya, yuaddi, yang mengantarkan kepada penolakan kebenaran. Ya, penolakan kebenaran dan tidak menerima kebenaran. Dari apa-apa yang yastabihu alaihim fahmuhu, yang membuat samar, kabur atas mereka pemahamannya. Ini tambah membuat pemahamannya semakin jauh dari apa yang diinginkan. Karena bercerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, kisah-kisah nanti ada qasas, tukang kisah-kisah. Ya. Yang tidak ada hubungannya dengan agamanya, justru kadang jauh dan justru membuat agamanya rusak. Ya kan? Justru kadang membuat agamanya rusak. Wa yasubu alaihim idrakuhu, dia tidak mampu memahaminya. Ya. Seperti apa? Orang-orang ahli filsafat biasanya memberikan penjelasan-penjelasan keagamaan dasarnya dengan akal-akalan. Ya, memberikan contoh-contoh yang tidak mampu mereka pahami. Wa qad qala dzalika hina maka sural qissas. Dan sungguh Ali mengatakan hal itu ketika semakin banyak qissas, tukang kisah. Ya, tukang kisah, tukang cerita. Ai al-wa'adu. Ya, wa'adu ini orang-orang yang memberikan nasihat di khilafahnya, di kekhalifaannya. Ya, di khalifaannya. Ya. Sama dengan sekarang kan sebagian manusia cerita kisah-kisah yang justru bisa menyesatkan apa? Kaum muslimin. Ada kisah bertemu dengan Nabi, ya kan? Ada kisah yang menelpon sama ya, telepon sama Allah langsung, subhanallah. Ya, ini kisah-kisah tidak ada manfaatnya, justru mendatangkan kesesatan. Ya. Kisah pokoknya macam-macam lah, datang di kuburannya terbelah. Tidak ada manfaatnya. Justru lebih banyak mudaratnya, ya. Makanya beliau mengatakan haddisun nas bima ya'rifun. Ya. Sampaikanlah cerita, pengajaran, ya, pelajaran kepada manusia yang mereka mampu pahami. Sesuai dengan keadaan mereka. Makanya ada ucapan Syekh Shalih Utsaimin itu puluhan tahun alhamdulillah saya dengar dan sampai sekarang alhamdulillah masih ingat. Iya. Walikulli maqamin maqal. Walikulli mad'uin hal. Setiap tempat itu ada maqalnya tersendiri. Ada bahasanya tersendiri. Ini tidak semua tempat sama kan? Kita di sini tidak sama dengan di Masjid Khadijah. Ya.
Saya kalau ngajar di tempat lain itu tidak seperti di Masjid Khadijah. Keadaannya, ucapannya tidak seperti. Di sini juga tidak seperti sini. Saya jaga di sini suaraku. Kalau di Masjid Khadijah ya saya bebas teriak-teriak kadang-kadang. Tapi kalau di sini saya jaga. Ya, di tempat lain juga begitu. Di kantor kadang-kadang isi juga, tidak sama. Karena kenapa? Walikulli maqamin maqal. Walikulli mad'uin hal. Setiap mad'ui juga ada keadaannya. Ya, anak-anak yang dihadapi lain juga, orang tua yang dihadapi lain juga, anak muda yang dihadapi lain juga. Ya, itu harus disesuaikan semua. Harus disesuaikan semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Berbicara sesuai dengan keadaan seseorang. Ya, keadaan seseorang. Makanya beliau mengatakan ucapan seperti itu, walikulli maqamin maqal, walikulli mad'uin hal. Ya. Jadi kenapa beliau memberikan pesan seperti itu? Karena semakin banyak orang yang suka berkisah-kisah, ya, semakin banyak orang yang suka berkisah-kisah. Kalau kisahnya dari Al-Quran, alhamdulillah. Kalau kisahnya sirah nabawiyah, masya Allah. Tapi kalau kisahnya kisah mimpi-mimpi, ya seperti yang banyak tersebar di media sosial, ya banyak juga orang senang-senang, ya itu yang jadi musibah, tidak bermanfaat bagi agamanya, justru memudaratkan agamanya, ya. Dan bersyukurlah kita kalau kita dikasih kemampuan untuk bisa memilih dan memilah mana yang berguna buat kita dan mana yang harusnya kita tinggalkan. Biarlah orang berkisah dan bercerita, ya kitalah yang memposisikan diri kita. Baik. Ya, hubungan asarnya terhadap bab datang penjelasannya setelah penyebutan asar yang datang setelahnya. Ya, yang datang setelahnya. Ya, jadi setelahnya ini ada asar akan datang. Ma yustafadu min al-athar ay annahu idza khushiya dararun min tahdithil nasi bi ba'di ma la yafhamuna fala yanbaghi tahdithuhum bidzalika wa in kana haqqan. Iya. Kata beliau, pelajaran dari asar ini bahwasanya dikhawatirkan darar. Idza khushiya. Idza ya, lihat kata beliau. Ingat bahasanya beliau, idza, jika dikhawatirkan adanya darar, mudarat. Jika dikhawatirkan. Ini besar kemungkinannya timbul mudarat. Paham sampai sini? Ya. Jika dikhawatirkan adanya darar. Ya, ini darar yang lebih dominan. Ya, darar yang lebih dominan dari menyampaikan pelajaran kepada manusia dengan sebagian apa-apa yang dia tidak pahami atau sulit dia pahami, maka tidak pantas tahdisuhum, menyampaikan mereka hal itu kepada mereka, wa in kana haqqan, walaupun itu adalah perkara yang benar. Nah, itu adalah memang perlu ditimbang. Ya, kadang-kadang ada bahasa, ada pembicaraan yang harus ditimbang. Sebagaimana perbuatan kan tidak selamanya dilakukan. Iya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghancurkan misalnya Ka'bah dan membangunnya seperti apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena takut fitnahnya. Iya. Nabi juga tidak membunuh orang-orang munafik. Nabi tahu Abdullah bin Salul itu munafik. Tapi kenapa Nabi tidak membunuhnya? Karena khawatir Nabi kalau membunuh ini adalah sahabatnya. Ya kan? Membunuh sahabatnya berarti sudah viral sudah. Jadi fitnah sudah. Itu ditinggalkan. Maka demikian pula ucapan-ucapan. Kadang harus ditinggalkan, jangan sampai menimbulkan darar atau fitnah. Ya, atau fitnah. Seperti itu. Jadi ada kadang-kadang permasalahan tidak perlu disampaikan karena belum sampai ke penjenjang seperti jenjang pemahaman manusia
di posisi itu. Jadi kadang bukan tidak disampaikan ya, ditutup tidak dibuka sama sekali, tetapi ditunda. Ya, bukan tidak disampaikan sama sekali, kalau hak harus disampaikan. Tetapi ditunda penyampaiannya, ya kan? Karena penyampaian itu setahap demi setahap berjenjang, ya. Itulah hikmahnya kenapa Al-Qur'an juga diturunkan secara bertahap. Baik. Lanjut. Warwa Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Fawus an abihi an ibni Abbas annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisifati istinkaran lidzalika faqala ma faraqu haula'i yajiduna rifqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihi. Intaha. Iya. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas. Apa namanya ini? Ini namanya sanad ya. Ya, ini namanya sanad. Sanad periwayatan dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ibni Tawus, dari Abi, dari Ibni Abbas sampai kepada sahabat. Bahwasanya beliau melihat seseorang yang ya gemetar ya ketika mendengar sebuah hadis. Ya. Beliau melihat seseorang yang gemetar ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait sifat-sifat Allah. Terkait sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu contohnya bagaimana? Nanti. Contoh sifat Allah. Mengasihi. Apa lagi? Apa? Menyayangi. Sama si Kevin. Banyaknya sih, mengampuni. Apa lagi? Banyaknya itu. Alim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq. Ini nama-nama semua, setiap nama ada sifatnya. Setiap nama Allah pasti ada sifat di situ. Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Berarti yang memiliki rezeki. Ya. Al-Qadir berarti yang maha mempunyai kekuatan. Berarti punya kudroh. Al-Qadir. Al-Alim yang maha berilmu berarti punya sifat ilmu. Al-Basir yang maha melihat berarti yang mempunyai sifat melihat. Dan seterusnya. Itulah sifat-sifat Allah. Semua perbuatan Allah adalah sifatnya. Sebagaimana antum, semua perbuatan antum itu adalah sifat antum. Antum ngoro itu sifatnya antum. Ya toh? Antum ngoro. Nah, itu sifatnya antum itu. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka kita dan sifat kita itu adalah makhluk. Kita dan sifat kita adalah makhluk. Ingat ya, semua perbuatan Allah adalah sifatnya. Nah, istingkaran, kenapa orang itu bergetar? Ya. Kenapa orang-orang itu bergetar? Istingkaran lidzalik. Karena mengingkari apa yang dia dengar. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ma farqu haula?" Apa yang ditakuti oleh mereka itu? Ya. Jadi farqu di situ ada khauf. Apa yang ditakuti mereka itu? Yajiduna riqqata 'inda muhkamihi. Mereka mendapati kelembutan ketika mendengarkan muhkamihi, ayat-ayat yang muhkam atau hadis-hadis yang muhkam. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka binasa ketika mendengar yang mutasyabih. Ya, apa masalahnya mereka? Intaha. Ya, selesai ucapannya.
Baik. Ini terangan yang ketiga. At-Tarajamu al-awwal Abdul Razzaq huwa Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani al-Imam Hafiz sahibul musannafati mada sanah mi'ataini ihda asar asyar Hijriyah rahimahullah. As-Sani Ma'marun huwa Abu Urwa Ma'mar ibn Rashid Asdiyun Al-Basriyun Thiqatun. Al-Basri ya, pakai alif lam ya. Antum enggak pakai? Enggak pakai alif lam? Oh, pakai. Ya dibaca. Al-Basriyun Thiqatun Sabitun Sabtun. Iya. Mata sanata al-mi'ah wa Mi'ata mi'atin mi'ata mi'ata wa arba arba wa wal khamsun. khamsina. Itu sama sanata ya, mudhaf anu dia masuk. Ya. Dia rahimahullah. As-Salih Ibnu Tawus wa Abdullah ibn Tawus Al-Mani Al-Yamani sifatun fadilun abidun mata sana al-mi'ah mi'ata wa itna wa salafun. iya. Hijriyah rahimahullah. Wasalasin ya. Hijriyah rahimahullah. Intafadha ay irta'ada faqala ay Ibnu Abbas ma istifhamiyat. Iya. Faraku ay bi fathil fa'i wa ra'i ay khawfun. Iya. Haula'i yashiru ila unasin yahduruna majlisahu min amatin nas. Nah. Rifqatan linan wa qabulan muhtamihi ay ma wadaha ma'nahu falam yaltabis ala ahadin. Ya. Mutasyabihi ay mashtabaha alaihim fahmuhu. Baik. Kemudian tarajum biografi beberapa ya, ulama yang disebutkan di sanad asar ini dari Ibnu Abbas, Abdul Razzaq ya, bin Hammam As-San'ani, dan Al-Imam Al-Hafiz ya, Sahibul Musannaf, makanya dikenal biasa Musannaf Abdul Razzaq. Terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq ya. Beliau meninggal di tahun 211 Hijriah rahimahullah. Kemudian yang kedua Ma'mar adalah Abu Urwah Ma'mar ibn Rashid Al-Asdi Al-Basri, jadi orang Basrah. Sikatun sabtun. Nah, ini istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Sikatun sabtun. Kalau dikatakan sikatun sabtun berarti ini rawi-rawi yang diterima hadisnya. Ya, ini biasanya rawi-rawi dari hadis yang sahih. Ya, sikatun sabtun. Sudah sikoh, sabut lagi. Kadang sikatun sikoh. Itu istilah-istilah ahlul hadis dalam ilmu mustalahul hadis. Beliau meninggal di tahun 154 Hijriah rahimahullah. Ibnu Tawus. Ini Ibnu Tawus berarti muridnya siapa? Ibnu, bukan ya, dari bapaknya ya. Dari bapaknya dari Ibnu Abbas. Abdullah ibn Tawus. Berarti Tawus itu Tawus yang murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Tawus berarti anaknya Abdullah ibnu Tawus. Al-Yaman, Yaman, Sikotun, Siko juga. Ya, Fadil, orang yang utama, abid, ahli ibadah. Meninggal di tahun 132 Hijriah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian intafadha ay irta'ada, ya gemetaran ya. Irta'ada atau gemetaran, ketakutan. Faqala, yang dimaksud dengan faqala di asar itu adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas yang berkata, ma istifhamiyah. Ma-nya di sini huruf istifham. Faraku bi fathil fa wa ra ay khaufun. Makanya ma khaufun haula. Apa yang ditakuti mereka itu?
Aula yushiru, yakni Ibnu Abbas yushiru ila unasi. Ibnu Abbas mengisyaratkan kepada manusia yahduruna, yang menghadiri majelisnya, min ammatin nasi, tapi manusia dari kalangan manusia yang awam, bukan ulama, ya kan? Bukan ahli ilmu. Kan kalau ahli ilmu kan orangnya paham kan? Tapi ini yang dimaksud adalah orang awam. Riqqata, yakni ya kelembutan, penerimaan. Ya, kelembutan, penerimaan. Muhkami, apa yang dimaksud dengan muhkami? Apa yang jelas maknanya. Ya, apa yang jelas maknanya dan tidak tersamarkan, tidak samar, tidak kabur atas seseorang. Ya, ini jelas maknanya. Bisa dipahami oleh semua orang. Mutasyabih mastabah alaihim fahmuhu. Ini yang dimaksud mutasyabih, hadis-hadis yang mutasyabih atau ayat yang mutasyabih, apa yang samar atas mereka pemahamannya. Ya, pemahamannya tidak begitu jelas. Ya, pemahamannya tidak begitu jelas. Dan ini Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab syarah beliau Lum'atul I'tiqad, itu perkara yang nisbi. Ya, mutasyabih khususnya perkara yang nisbi. Ya, dikatakan ada ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak jelas maknanya, tapi kata beliau itu perkara yang nisbi. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah semuanya hidayah. Dan tidak mungkin hidayah semuanya kalau ada yang tidak dipahami. Sama dengan Al-Quran itu semuanya obat. Ya. Maka karena semuanya obat, maka harus dipahami dari awal sampai akhir. Tidak ada yang tidak dipahami. Cuma ada orang yang bisa memahami, ada yang tidak. Tergantung dengan kemampuan ilmunya dan kemampuan pemahamannya. Ya. Baik. Jadi paham ya, yang mana muhkam? Kalau muhkam berarti yang jelas maknanya. Kalau yang mutasyabih yang tidak jelas maknanya, susah dipahami oleh kebanyakan orang. Tetapi ada yang memahaminya, ada yang memahaminya. Ya, ada yang memahaminya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil-athar ay yunkiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala unasin mimman yahduru majlisahu min amatin nasi yahsuru minhum khawfun indama yasma'una syai'an min ahadithus sifati wa yarta'iduna istilkaran lidzalik wa lam yahsul minhum al-imanul wajibu bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arafu ma'nahu aw lam ya'rifuhu fataraku ma wajaba alaihim minal imani bima lam ya'rifu ma'nahu minal qur'ani wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'minun wa ba'duhum yahmiluhu ala ghairi ma'nahu alladhi aradahu Allah fayahlaku lidzalik. Iya. Mana global terhadap asar? Ibnu Abbas mengingkari radhiyallahu anhuma atas manusia dari orang-orang yang hadir di majelisnya dari kalangan manusia yang umum. Yahsulu minhum khaufun, terjadi dari mereka rasa takut ketika mendengarkan sesuatu dari hadis-hadis sifat. Ya, kita mendengarkan sesuatu dari hadis-hadis sifat. Contoh hadis sifat ya, yang sahih dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita turun di sepertiga malam, ya. Ketika yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Rabb kita turun di langit dunia ketika di sepertiga malam. Ini hadis tentang sifat Allah. Ya, Allah turun di sepertiga
sepertiga malam. Ini contoh hadis tentang sifat. Wa yartaiduna istingkaran lidzalik, dan mereka gemetaran atau ketakutan karena mengingkari hal itu. Ya, falam yahsul minhumul imanul wajib, maka tidak terjadi dari mereka keimanan yang wajib. Ya, paham sampai sini? Kata Syekh Fauzan, tidak terjadi dari mereka keimanan yang wajib, karena yang harus kita imani setelah apa yang sahih dari Nabi. Apa yang sahih dari Nabi harus kita imani? Laki sunnah. Ya. Apa yang harus kita imani? Kalau sahih dari Nabi kita harus imani. Kalau Nabi mengatakan ini kita harus percaya. Ya. Kita harus yakini sebagai seorang yang beriman, bersyahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa diantaranya konsekuensinya? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Termasuk apa yang beliau kabarkan tentang keimanan, yaitu sifat-sifat Allah. Jelas dari Nabi, pasti dari Nabi, maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, ya, harus kita imani. Ya, makanya Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, ya, semua apa yang datang dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih min sifatir rahman wajib imanu bih. Ya, terkait dengan sifat-sifat Ar-Rahman wajib mengimaninya. Ya, wajib mengimaninya. Iya. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Ya. Kalau ragu berarti seperti Abu Jahal. Apalagi mengingkari persis Abu Jahal. Ya. Makanya beliau mengatakan sini al-imanu bima sahha an Rasulillah, yang sahih dari Rasulullah. Arafu maknahu aw lam ya'rifuhu, apakah dia paham maknanya atau dia tidak memahami maknanya. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, imani. Ya, apalagi ketika masalah istiwanya Allah dalam Al-Qur'an, berapa ayat? 7 ayat disebutkan. Allah itu istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Ya. Istiwa itu sifat atau bukan? Sifat itu. Sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah, istiwa itu sifatnya Allah. Ya imani, kenapa? Karena Al-Qur'an menyebutkan. Ya, tidak boleh ada keraguan. Ya, tidak boleh ada keraguan. Kita pahami maknanya atau tidak. Makanya ketika Imam Malik ditanya, bagaimana istiwanya Allah? Istiwa itu maklum. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya itu perkara yang wajib. Kenapa? Karena dari Al-Qur'an. Tidak boleh ragu-ragu. Orang mukmin tidak boleh ada keraguan. Ya. Makanya beliau mengatakan, ya, paham atau tidak paham maknanya harus diimani, karena itu konsekuensi orang beriman. Fataraku ma wajaba alaihim minal iman. Maka ketika itu karena mereka tidak mengingkari, maka mereka meninggalkan apa yang wajib bagi mereka, yang harus mereka imani. Bima lam ya'rifu maknahu minal Qur'an, dari apa-apa yang mereka tidak pahami maknanya dari Al-Qur'an. Wa huwa haqqun, sementara itu adalah perkara yang hak. La yartabu fihi mu'min, yang tidak boleh orang mukmin itu ragu terhadapnya. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah di ayat pertama, zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ya. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang Al-Qur'an sampaikan tidak boleh ragu, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa membuat kita ragu. Apa yang di dalamnya itu harus kita amalkan, harus kita imani. Ya, harus kita tinggalkan kalau dia ada larangan, tidak ada. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Wa ba'duhum yahmiluhu ala ghairi maknahu. Nah, sebagiannya tidak menolaknya, tetapi dia sebagiannya membawanya kepada selain maknanya.
alladzi aradahullahu wa yahlaku bidzalik. Ya, selain maknanya apa yang Allah kehendaki. Ini bukan apa yang Allah kehendaki maknanya. Ya, dia bawakan ke makna yang lain. Contoh, ketika Allah mengatakan Allah itu tangannya terbentang, bal yadahu mabsutatani. Ya, yakni tangan Allah itu terbentang. Dia mengatakan enggak, ya di situ artinya bukan tangan, tetapi al-quwwah, kekuatan. Ya, kekuatan. Ya, macam-macam lah. Ya, macam-macam dipalingkan maknanya. Nah, ini pembahasannya di mana? Pembahasan tentang nama-nama dan sifat. Ya, pembahasan tentang nama-nama sifat. Disebutkan sebenarnya dibahas dalam akidah wasithiyah di awal-awal disebutkan bahwasanya apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan apa yang Allah rasulkan sifatkan terhadap pada Allah, ya, yang Allah rasulkan, yang Allah sifatkan Allah dari hadisnya wajib kita imani tanpa mentahrifnya, tanpa mentaktilnya, tanpa mentasbihnya, ya, tanpa mentakifnya dan seterusnya. Ini dia bawa kepada makna yang lain. Jadi ada yang menolaknya, ya, ada yang memalingkan makna, ada yang memalingkan maknanya, dan kedua-duanya tidak boleh. Kedua-duanya tidak boleh. Baik. Munasabatul athar lil-bab ay ba'da ma dzakara al-mu'allif athar Ali radhiyallahu anhu alladhi yadullu ala annahu la yanbaghi tahdithun nas bima la ya'rifuna. ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به بل ينبغي ذكرها وإعلانها وليس إنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. Ya. Perhatikan ya ikhwah, hubungan asar ini terhadap bab. Ini kenapa asar ini beliau masukkan pada bab ini, man jahada syai'an minas sifati minal asma'i was sifati. Hukum orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setelah muallif menyebutkan asar dari Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu hadisun nas bima ya'rifun, ia menunjukkan bahwasanya tidak pantas, ya, menyampaikan berita kepada manusia dengan apa-apa yang tidak mereka pahami. Di sini beliau menyebutkan asar. Ya, asar dari siapa di sini? Ibnu Abbas. Allazi, yang menunjukkan bahwa nas-nas sifat, perhatikan, bahwa nas-nas sifat itu bukanlah dari apa-apa yang dilarang menyampaikannya. Ya. Hadis-hadis tentang sifat, hadis-hadis ayat-ayat tentang sifat bukan yang dilarang untuk disampaikan. Bahkan kata beliau pantas disebutkan dan disampaikan zikruha wa ilanuha. Ya. Antum tahu ilmu yang paling mulia? Ilmu apa? Dari ilmu agama ini. Ilmu tentang nama dan sifat. Kenapa dia yang paling mulia? Karena langsung berkaitan dengan zat yang paling mulia, yang paling sempurna. Iya. Makanya perlu mengatakan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumiha. Kemuliaan ilmu itu disebabkan karena kemuliaan yang dipelajari, yang dibahas. Iya. Ketika membahas nama-nama dan sifat berarti membahas masalah Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dari nama-nama, sifat dan sifatnya. Makanya wajib seorang muslim mempelajari nama dan sifatnya supaya dia mengenal siapa yang dia sembah. Kalau tidak disampaikan, terus bagaimana caranya dia mengenal Rabbnya? Ya, bagaimana dia memahami Rabbnya itu Maha melihat,
Bagaimana dia memahami bahwasanya Allah itu, Rabbnya itu Maha mengetahui. Karena banyak orang tidak tahu ini, tidak mempelajari ini, makanya suka melakukan kejahatan. Pejabat-pejabat, kenapa mereka melakukan korupsi? Tidak tahu dia. Tidak ada pengaruhnya. Nama Allah, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, Al-Qadir. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena tidak pernah mereka bahas. Tidak mau mereka bahas. Ada orang yang berdakwah, tapi mereka yang begini tidak mau dibahas. Tidak ada yang membahasnya dan memberikan perhatian kecuali dakwah ahli sunnah. Ingat. Makanya rasa takut. Dari mana timbul rasa takut itu? Tidak akan mungkin timbul rasa takut kalau kita tidak mengenal Allah. Dari mana kita mengenalnya? Dari nama-nama dan sifatnya. Dari nama-nama dan sifatnya. Makanya siapa yang paling takut? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama lah yang paling takut, yang takut kepada Allah. Kenapa mereka yang paling takut? Kenapa timbul rasa takutnya ulama? Karena mereka mengenal Allah. Siapa manusia yang paling mengenal Allah? Rasulullah. Kenapa Rasulullah yang paling takut sama Allah? Karena dia yang paling mengenal. Makanya ketika datang orang yang mau macam-macam, mau berpuasa terus-menerus, mau sholat terus-menerus, tidak mau menikah, apa kata Rasulullah SAW? Wallahi inni akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, saya yang paling takut, saya yang paling bertakwa dibanding kalian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang paling mengenal Allah. Makanya kalau antum mau timbulkan rasa takut, pelajari nama-nama dan sifat Allah. Kalau tidak, hasya wa kalla, tidak mungkin diraih posisi ini, jenjang ini. Ini jenjang tertinggi ya ikhwan. Jenjang khasyah itu jenjang tertinggi. Kalau kita sudah meninggalkan maksiat karena rasa takut, subhanallah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicari. Tapi kalau masih serempet kanan, belum ada rasa takutnya, berarti perbaiki. Masih perlu belajar. Masih perlu belajar memperbaiki hati, banyak dosa-dosa yang harus dihilangkan supaya timbul rasa takut. Makanya kalau ada orang alim mengatakan dirinya alim, kemudian tidak ada rasa takutnya, fitnah sana, ngomong sembarangan, bukan alim itu. Karena cirinya orang alim punya rasa takut. Mulutnya dijaga, perbuatannya dijaga, pandangannya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga. Itu rasa takut. Paham saja? Kalau kita belum bisa jaga semua itu, berarti kurang rasa takut. Rasa takut berarti perlu belajar. Perlu belajar. Jadi harus disebutkan. Kata beliau, bal yambagi dzikruha wa ilanuha. Bahkan sepantasnya harus disebutkan, disampaikan kepada manusia. Itu yang mereka paling butuhkan, yang memperbaiki hati-hati mereka. Kemudian kita mengatakan falaisa istingkaru ba'din nas, perhatikan, dan bukanlah pengingkaran sebahagian manusia laha bimani'in min zikriha. Bukanlah sebagai pengingkaran sebahagian manusia, maka itu menjadi penghalang baginya untuk menyebutkannya. Sama dengan dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bukan karena pengingkaran sebagian orang, penolakan sebagian orang harus dihentikan. Silakan berjalan, silakan berdakwah, silakan belajar terus antum harus semangat belajar. Antum semakin lihat fitnah hari ini, harusnya itu sebagai pendorong bahwa saya harus belajar, karena kita harus selamat. Belum lagi keluarganya antum nanti. Wajib menikah semua tuh, yang belum menikah, wajib menikah tuh, atau tidak wajib menikah? Awis. Kalau menikah, daftar saja. Banyak ini yang calon-calon. Kemarin saya ditelepon, di chat sama ikhwan, Ustaz carikan dulu anakku ini. Saya bilang saya juga punya anak ini, cari juga. Masya Allah. Kalian mau menikah, apalagi antum sebagai suami, siapa yang tanggung jawab terhadap keluarga? Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang dikena ayat ini yang paling utama? Suami atau istri? Antum suami tidak? Atau mau jadi istri?
Iya, itu ikhwan. Ya, jadi bukan penghalang, adanya yang penolakan, adanya ini, adanya itu, adanya pokoknya di mana-mana dakwah ditolak misalnya, jangan jadi sebatas semangat, justru itu cambuk untuk kita bersemangat ya. Jadi bukan ya, adanya pengingkaran kemudian kita harus berhenti, harusnya tambah semangat, tambah semangat. Kemudian kata beliau, "Famazalal ulama qadiman wa haditsan." Maka senantiasa manusia dahulu maupun sekarang yaqrauna ayatis sifat, membaca ayat-ayat sifat, wa hadisiha, dan hadis-hadisnya, yakni menyampaikan ayat-ayat sifat dan menyampaikan hadis-hadis sifat bihadratil awami wal khawasi, dengan hadirnya orang-orang awam dan hadirnya orang-orang khusus. Jadi yang seperti ini ikhwah, ya silahkan ya disampaikan, tapi dengan catatan ya pelajari dulu. Pelajari dulu. Baik. Ya masih perlu belajar asal asma sifat. Sekarang itu tambah perlu ya. Karena antum itu banyak dengan media sosial, di situ banyak subhatnya. Ya kan? Polemik tentang di mana Allah, istiwanya Allah, tawassul, semua itu subhanallah. Semua mengharuskan kita semakin dekat dengan majelis ilmu, semakin banyak belajar, dan semakin banyak berdoa supaya kita tidak tersesat, semakin takut jadi orang-orang yang tersesat. Baik. Al-awwal annahu la mani'a min dhikri ayati sifati wa ahaditsaha bi hadrati awamin nasi wal khawasihim min ba'di ta'lim. Iya. Jadi pelajaran yang bisa diambil bahwa bukanlah penghalang ya menyebutkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat ketika hadirnya orang-orang awam manusia. Apalagi hadir orang-orang khususnya, ini orang-orang alim, para talabul ilmu misalnya. Ya, mimbabi ta'lim, dalam rangka apa? Pengajaran. Ya, makanya harus yang menjelaskan itu harus paham betul tentang kaidah-kaidah nama-nama dan sifat supaya dia menjelaskan dengan cara yang benar, metode yang benar. Ya. Baik. Fani anna man radda syai'an min nususis sifati aw istinkarahu ba'da sihhatihi wa huwa minal halikin. Ya, bahwa orang yang menolak ya sebagian dari nas-nas sifat atau mengingkarinya setelah kesohihannya, jelas kesohihannya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Ya, menolak hadis ya jelas kebinasaan. Menolak hadis jelas kebinasaan. Tapi sekarang jarang ya yang menolak hadis secara terang-terangan, tetapi dia menolaknya dengan cara apa? Memalingkan maknanya. Iya. Baik. Salih al-inkaru ala man istankara syai'an min nususis sifati. Ya, mengingkari atas orang-orang yang mengingkari sebagian dari nas-nas sifat. Itu ketika Ibnu Abbas ya. Kenapa? Mereka apa yang mereka takutkan itu? Nah, itu namanya bentuk pengingkaran. Baik, saya kira ini pertemuan kita ya, sudah kurang lebih 1 jam kita berbicara, semoga bermanfaat. Intinya apa yang kita bahas ini pahami baik-baik ya. Intinya kita pahami baik-baik apa yang kita bahas. Pahami semua tuh? Ada yang tinggal? Enggak? Afhum? Iya, paham baik-baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, keluarkan cepat gorengannya.